Kembali lagi bersama kami di program Berkat Pagi GPDI Immanuel Garut. Pada saat pagi hari ini kita mau sama-sama belajar lagi kembali tentang firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yehezkiel. Di sini saya akan membahas dari pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Di sini firman Tuhan berbunyi, Yehezkiel pasal 11 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20, firman Tuhan, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ayat yang ke-20, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, firman Tuhan saat pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu Tuhan memberikan hati dan roh yang baru. Nah, dalam pembacaan kita pada saat pagi hari yang indah ini, di mana Yehezkiel mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan hati dan roh yang baru kepada umat-umatnya, supaya dengan hati yang baru dan roh yang baru, mereka menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, supaya mereka menjauhkan hal-hal yang membuat mereka menjadi menduakan Tuhan. Nah, di mana di ayat yang ke-10, di ayat yang ke-20 di sana mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan mereka hati yang baru dan roh yang baru, supaya mereka mau mengikuti peraturan-peraturan dan perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, firman Tuhan saat pagi hari ini datang kepada kita, terutama firman Tuhan ini tertuju kepada bangsa Israel, untuk mengingatkan kembali kepada bangsa Israel, karena di mana kita juga tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang keras hatinya. Mereka memiliki hati yang tegar tengkuk. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Nah, mereka ditindas dari bangsa-bangsa lain, padahal mereka adalah orang-orang yang sudah merdeka. Namun karena mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka dibuang, mereka ditindas oleh bangsa-bangsa yang tidak berkenan terhadap mereka. Nah, seperti di ayat yang 19 tadi katakan bahwa mereka akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru, supaya mereka tetap mau setia dan kembali taat kepada Tuhan. Memang penyebab awal mereka itu menjauh daripada Tuhan itu karena ulah mereka sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, mereka mempunyai sikap hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka memiliki sikap hidup yang tidak taat kepada Tuhan. Bahkan mereka mempunyai hati yang keras, tegar tengkuk, tetap tidak mau setia, bahkan tidak mau kembali kepada Tuhan. Mereka itulah sebabnya kenapa bangsa Israel dibuang dari hadapan Tuhan. Nah, dari bangsa Israel ini kita dapat banyak belajar bahwa jangan pernah kita sia-siakan kesempatan dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Nah, namun di saat pagi hari ini, jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang dibuang oleh Tuhan. Nah, namun di sini kita sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa kita telah dibaharui oleh Tuhan. Kita melihat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Tuhan rela mati mencucurkan darahnya di kayu salib hanya untuk apa? Hanya untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Perbuatan-perbuatan yang dulunya mungkin kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan, yang melukai hati Tuhan. Seperti bangsa Israel, kita tahu bersama dalam kitab-kitab sebelumnya di sana bahwa bangsa Israel itu menyembah kepada berhala. Kita tahu bahwa dari 10 hukum Taurat, 10 perintah Allah, di sana Tuhan tidak suka, Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Oleh sebab itulah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai umat pilihan Tuhan, mari kita belajar dari bangsa Israel. Jangan sampai kita menjadi umat-umat Tuhan yang dibuang oleh Tuhan karena perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Nah, pada saat pagi hari ini Tuhan akan memperbaharui, Tuhan akan memulihkan bangsa Israel supaya mereka tetap berkenan di hadapan Tuhan. Bila kita belajar dari bangsa Israel ini, kita dulunya di mana hidup kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan kesalahan. Namun di ayat yang ke-19 di sini dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita hati dan roh yang baru. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang keras hati. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang tidak hidup mengandalkan Tuhan. Nah, firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita untuk mengingatkan kembali kepada kita orang yang percaya. Supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki hati yang selalu rendah di hadapan Tuhan. Di mana ayat yang ke-20 katakan supaya apa? Supaya kita hidup dan kita diakui oleh Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan. Dan Tuhan juga akan Tuhan juga yang akan menuntun kehidupan kita seperti bangsa Israel, yang dimana Tuhan akan memulihkan mereka, Tuhan akan memperbaharui hidup mereka. Nah, firman Tuhan pagi hari ini bukan hanya untuk bangsa Israel saja. Nah, barang siapa yang sudah menerima, yang sudah diberikan oleh Allah hati yang baru dan menerima roh yang baru, ia harus hidup sesuai dengan pemberian yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Seperti ayat yang ke-20 katakan, kita akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah kita. Nah, kita sebagai umat pilihan Tuhan, mungkin seringkali kita tidak menyadari kita telah melukai hati Tuhan. Kita sudah membuat Tuhan kecewa terhadap perbuatan kita seperti bangsa Israel. Yang seperti saya katakan tadi, mereka menyembah kepada penyembahan berhala. Di situ mereka melukai hati Tuhan. Nah, namun meskipun mereka seperti itu, Tuhan tetap sayang kepada mereka. Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel kembali lagi kepada Tuhan, supaya bangsa Israel menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya orang yang sayang kepada mereka. Tuhanlah satu-satunya orang yang peduli kepada mereka. Nah, di mana bila kita juga buka dalam pasal yang ke-36, Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-26, di sana firman Tuhan berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, di mana ayat firman Tuhan ini berkata bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru kepada bangsa Israel. Karena di mana Tuhan melihat keadaan bangsa Israel sebelumnya, mereka orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka menganggap diri mereka itu orang-orang yang luar biasa dan hebat di dalam Tuhan. Namun kenyataannya mereka menyakiti hati Tuhan. Dan saat ini dan di ayat yang ke-11 ini, disinilah dan di ayat yang ke-11 dan di pasal yang ke-36 dan pasal yang ke-11 Yehezkiel ini, disinilah Tuhan memperbaharui kehidupan bangsa Israel supaya mereka kembali kepada Tuhan. Nah, inilah bukti kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Meskipun mereka telah melukai hati Tuhan, meskipun mereka sudah menyakiti hati Tuhan, namun Tuhan tetap sayang kepada bangsa Israel. Begitu juga dalam kehidupan kita. Meskipun kita sudah melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, dan Tuhan tetap sayang kepada kita, Tuhan sudah mengampuni setiap perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama koreksi kehidupan kita. Kita sama-sama belajar dari bangsa Israel ini. Supaya apa? Supaya kita tetap mempunyai hati yang rendah di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat dan dapat menjadi kekuatan dalam hidup kita. Immanuel, Allah beserta kita. Kami